Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Taufik, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Surabaya. Pada video kali ini merupakan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan beberapa konsep, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, ujian, maupun penghargaan. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap guru dapat menumbuhkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang merupakan motivasi internal. Sebaiknya hindari hukuman atau memberikan penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi manajer, yang harus dilakukan yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat, yaitu pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dalam keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, serta keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat yang terdapat pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan kolaborasi warga sekolah, dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak,
dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan refleksi ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami beberapa konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan tahapan segitiga restitusi. Seluruh materi tersebut harus dipahami, diterapkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang lain. Hal yang menarik yang di luar dugaan bagi saya yaitu ternyata penghargaan dapat berdampak tidak baik bagi murid. Antara lain, mengurangi ketepatan, dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, bersifat menghukum, dan mematikan kreativitas. Pertanyaan yang kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya sebagai teman dan pemantau harusnya sebagai manajer dengan cara menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Sebagai guru kelas, saya sering menangani murid yang terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selalu termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Pertanyaan refleksi berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Pertanyaan refleksi selanjutnya sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Saya merasa bersalah karena membuat murid ketergantungan dengan saya dan tidak mengindahkan guru yang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat senang karena dapat berkomunikasi secara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya menggunakan tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan perkataan sebagai makhluk sosial, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan refleksi selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid agar ada kesamaan budaya positif yang dibangun di sekolah dengan di lingkungan rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.